Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ashraf Al-Adian, NPM 20110804070. Di sini saya dari Prodi BKPI semester 5 kelas A. Di sini saya ingin memaparkan hasil laporan studi kasus saya yang bertemakan kenakalan remaja akibat meminum alkohol cap tikus. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah studi kasus anak dan remaja yang diampuh oleh Bunda Eka Putri Rahmadani MGZ. Untuk itu, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Kenakalan remaja bukanlah merupakan suatu masalah yang baru muncul ke permukaan, tetapi masalah ini sudah ada sejak berabad-abad yang lampau dan menjadi persoalan aktual hampir di semua negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Dan masalah ini juga bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan, namun sekarang sudah sampai ke wilayah pedesaan. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Berikutnya, pengertian kasus yang dibahas. Salah satu kenakalan remaja adalah yaitu minum minuman keras atau mabok-mabokan. Apa yang terbayangkan di benak Anda bila ditanya pengertian tentang minuman keras? Minuman keras itu bukan berarti bentuknya yang keras, melainkan dampak yang ditimbulkan dari minuman keras tersebut. Bila dikonsumsi secara rutin dan berlebihan, dapat menyebabkan gangguan kesehatan sehingga dinamakan minuman keras. Menurut Mariadi M. dan kawan-kawan pada tahun 2006, bahwa di Indonesia, tanaman yang menghasilkan alkohol begitu beragam banyaknya, seperti nira atau palem, kelapa, serta aren atau enau. Tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik dan mampu berproduksi pada daerah yang tanahnya subur dengan ketinggian 500-800 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, tujuan identifikasi kasus. Adapun tujuan dari studi kasus ini dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar atau acuan dalam pemecahan masalah. Yang kedua, dapat memiliki data yang lebih untuk dilakukan pengelolaan tahap selanjutnya. Yang ketiga, membantu individu dalam mengatasi kecanduan minuman keras. Dan yang keempat, menyelaraskan setiap elemen yang terkait. Kemudian, sasaran studi kasus. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian ditekankan pada peranan orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja akibat minuman keras cap tikus di desa Talawaan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian, metode dan alat pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui yang pertama, observasi, dan yang kedua, wawancara, ketiga, data primer dan sekunder, dan yang terakhir adalah studi dokumen. Kemudian, bab selanjutnya yaitu pelaksanaan. Yang pertama itu adalah analisis. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh para remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Anak-anak remaja sekarang sudah banyak memperlihatkan perilaku yang kurang baik, seperti merokok, mencuri uang milik orang tua mereka, bahkan ada yang lebih buruk lagi, mereka mulai mengenal dunia narkoba serta dunia mabok-mabokan. Sungguh disayangkan, perilaku anak bangsa yang seperti itu kalau hal ini dibiarkan tentu akan mengancam masa depan bangsa.
khususnya masa depan generasi muda dan remaja. Dan kemudian ada diagnosis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja merupakan tindakan melanggar peraturan dan hukum yang dilakukan oleh anak-anak yang berada pada masa remaja. Perilaku yang ditampilkan dapat bermacam-macam, mulai dari kenakalan ringan, kenakalan berat, kenakalan sangat berat. Contoh dari kenakalan ringan yaitu seperti membolos kelas, melanggar peraturan-peraturan sekolah, melanggar jam malam yang ditetapkan oleh orang tua, hingga kenakalan berat seperti vandalisme, perkelahian antar geng, kemudian perkelahian antar kampung, tawuran, penggunaan obat-obatan terlarang, dan konsumsi minuman keras seperti minuman keras cap tikus. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa bentuk kenakalan remaja juga merupakan akibat dari dampak globalisasi seperti media massa, yakni televisi, Instagram, dan lain-lain, yang menyajikan siaran-siaran yang menyajikan berbagai film sadis dengan adegan-adegan yang mudah ditiru oleh para remaja masa kini. Selain itu, dampak lingkungan sosial yang buruk dalam hubungan pertemanan dan persahabatan antara satu dengan yang lainnya dapat saling memengaruhi. Misalnya, seorang remaja yang tidak terbiasa dengan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, jika bergaul dengan teman-teman sebaya yang terbiasa bergaul dengan keadaan glamor atau pergaulan yang pada umumnya pergaulan di kota, dibawa ke desa, maka remaja tersebut dapat terpengaruhi sehingga dapat melakukan hal yang tidak biasa dilakukannya. Kemudian ada prognosis. Mengkonsumsi cap tikus secara berlebihan mengakibatkan mabuk. Mengkonsumsi cap tikus secara berlebihan ini banyak dilakukan oleh anak-anak muda atau remaja. Dampak mabuk-mabukan ini cukup meresahkan masyarakat karena akibatnya yang cukup fatal. Tidak sedikit terjadi perkelahian yang berakhir dengan kematian yang disebabkan karena mabuk cap tikus. Hal seperti ini bisa terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan pada saat malam hari. Dampak buruk cap tikus ini menimbulkan keprihatinan para orang tua, guru, tokoh agama, maupun pihak kepolisian. Sisi positif cap tikus sebagai penghangat badan maupun pelancar pergaulan seolah ditutup oleh sisi negatif dari dampak minum cap tikus secara berlebih-lebihan, yaitu mabuk dan perkelahian. Sikap suka dan tidak suka warga masyarakat melekat pada cap tikus. Dampak buruk cap tikus yang berupa mabuk-mabukan dan perkelahian mendorong berbagai pihak untuk mengatasinya. Kepolisian berusaha mengatasinya dengan menyita cap tikus yang diangkut oleh kendaraan dari tempat produksi. Pemerintah berusaha membatasi konsumsi dengan slogan berhenti Jo Bagate atau berhenti minum cap tikus. Adapun treatment yang bisa dilakukan oleh konselor yaitu sebagai berikut. Ada berbagai upaya yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Yang pertama adalah menanamkan kasih sayang. Yang kedua, menjadi seorang ayah yang idaman. Dan yang ketiga, menjadi seorang ibu yang penuh perhatian, menjalin komunikasi yang intens, hidup rukun dan damai, menambahkan moralitas sejak dini, dan yang terakhir, tidak membeda-bedakan bentuk kepribadian anak. Adapun follow up dari kasus tersebut yaitu adalah sebagai berikut. Salah satu strategi yang perlu diupayakan untuk menanggulangi kenakalan remaja, khususnya dari lingkungan sekolah, adalah melalui yang pertama, penegakan disiplin secara ketat. Kedua, perlu ada pengawasan ketika siswa. Dan yang ketiga, pentingnya penataan kurikulum. Dan yang keempat, perlu meningkatkan lingkungan pendidikan yang sehat dan berkarakter. Baiklah, berdasarkan dari uraian-uraian dan hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulannya yang dapat saya simpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, remaja adalah masa di mana manusia atau anak berkembang secara antara usia anak-anak dan usia dewasa. Di masa ini, remaja mengalami pertumbuhan emosional yang tinggi dan goncangan mental yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, hasil penelitian membuktikan bahwa bentuk kenakalan yang dialami oleh remaja dipengaruhi oleh kurangnya kontrol orang tua, pengaruh lingkungan baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial, serta dampak globalisasi antara lain pengaruh media massa seperti televisi, media komputer, dan lain-lain. Dan yang ketiga,
Orang tua memberi potensi terhadap tingkat kenakalan remaja, di mana hasil penelitian membuktikan bahwa keluarga yang kurang harmonis seperti broken home, mendidik anak remaja dengan kekerasan, pengaruh ibu tiri, pemberian perlakuan yang berbeda terhadap anak, tidak menanamkan rasa kasih sayang, tidak adanya komunikasi antara anak dan orang tua akan menjadi pemicu terhadap peningkatan kenakalan remaja. Kemudian yang keempat, ditemukan juga bahwa minuman keras seperti cap tikus sangat berpotensi untuk memicu kejahatan maupun kenakalan. Dan yang kelima, dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada upaya yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh para orang tua untuk mengatasi kenakalan remaja dengan cara mabuk-mabukan cap tikus tadi. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.